Nah, jadi aplikasi ET ini sebenarnya sederhana, simpel banget ya. Jadi kita langsung colok aja, kemudian nanti akan kelihatan pakai laptop ya. Kalau teman-teman kan udah pernah nyoba, berarti aman aja ya. Nah, dikarenakan kita nggak ke unit, jadi eh, saya coba simulasikan ya. Jadi kalau di ET Tool itu ada simulatornya ya, atau dia nyebutnya ini. Jadi klik aja. Nah, ini ada pilihan kita untuk belajar gitu ya. Jadi kita ya kalau GC27 sih nggak ada ya di sini. Kita cari ini apa nih? 32 sini kan? ini 15. Ini ya dari sini ya. Dia kita mana yang dekati lah ya. Ini masuk. Jadi sebenarnya ET itu nggak ada engine ya. Kalau di unit truck itu adanya Caterpillar itu dia juga bisa ngecek apa namanya powertrain dan seterusnya. Kita ambil contoh 777 aja ya. Kita ambil ini ya, engine nanti ya. Kalau di Oki dia seolah ini ya kan connect gitu ya. Seperti halnya kita langsung connect ke unit. Tunggu bentar nih karena untuk prosesnya. Yang paralel dia muter-muter, saya pengen share beberapa materi yang tadi saya udah kemarin udah share juga di grupnya GDP. Di ini nggak ikut ya? Taknya itu yang Asmi apa namanya? ketemu sama Spike ya, nggak ikut Spike. Ditahan sama Enggak, Pak. Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Sehingga si Iya, Saiful request di nggak ada ya. dia masuk di antara ini, di antara bab dan edit Ya. Saat ini laptopnya agak. Jadi tadi yang seperti yang ini, jadi ET itu fungsinya untuk mengetahui apa ya, alamatnya atau performa engine itu seperti apa sih ya, parameter-parameternya gitu ya. Jadi memudahkan kita dalam troubleshooting maupun kalibrasi ataupun penyetingan beberapa hal. Ya, bisa buka semua ya. Ini tampilnya kira seperti ini. Nah, saya ingin bahas satu-satu dulu ya di sini. Jadi kalau ada yang kurang paham tanya. Ya. Ini ada status report. Jadi di share engine speed itu maksudnya adalah share engine speed itu adalah RPM ya, RPM engine pada settingan tertentu. Jadi minimum sama maksimum ini bukan standar ya. Jadi minimum itu misalkan sampai pas download ET itu pas RPM-nya 1334. Pada saat status report itu kemudian RPM tertingginya dia 1350. Jadi jangan sampai salah kaprah kalau minimum maksimum ini bukan sebuah standar nilai gitu ya. Mengetahui angka minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, standarnya gimana ya? Standarnya nanti pakai manual gitu. Nah, boost pressure. Nah, boost pressure itu apa itu? Mas Efraim, boost pressure apa? Boost pressure itu tekanan udara, Pak, yang ada di intake manifold, Pak. Intake manifold. Boost pressure. Komponennya apa aja itu? Sebelum ke intake manifold, apa aja yang dilewatkan sama dia? Ada turbo, Pak. Turbo. Nah, kalau engine load-nya
engine load-nya nggak naik, ya, atau Iya, gini, Pak. saya rubah bahasanya. Misalkan seperti yang di depan itu kan, yang di layar itu engine load-nya 94, boost pressure-nya 100. Kalau saya stall engine, misalkan engine load 100%, tapi boost pressure-nya nggak naik, itu kira-kira turbonya masalah nggak? Mas Efraim, atau Mas Gary, atau Mas Faik. Kalau kita naikin engine load, misalnya naikin RPM ya, naikin engine load, tapi boost pressure-nya nggak berubah gitu loh. Itu turbonya ada masalah atau tidak? Kita ini advance ya, kita bahas ET-nya advance ya. Saya nggak mau lagi bahas detail-detail dari nol, nggak mau. Karena tadi udah dibilang, udah pernah buka, udah pernah analisa, artinya kan saya berasumsi bahwa teman-teman udah paham. Gimana Mas Prem? Kalau menurut saya bermasalah, Pak. Kenapa? Karena seharusnya seiring dengan kenaikan RPM itu harus ada kenaikan tekanan juga, Pak, di turbonya. Jadi Apa? fungsi turbo itu apa? Untuk memadatkan udara, Pak, yang Memadatkan masuk ke ruang udara. bakar. Memadatkan udara. Caranya gimana? Dia menarik udara, Pak. Menarik udara agar yang masuk ke ruang bakar itu lebih banyak, Pak, dari yang seharusnya gitu. Dengan tidak memakai turbo tadi. Yang menentukan dia banyak nggak banyak itu putarannya dari mana? Putarannya dari gas buang ya, Pak. Karena dia Gas satu buang. poros dengan turbin, jadi otomatis putaran turbonya juga semakin besar gitu, Pak. Semakin tinggi. Oke. Oh ya, untuk pembuka aja. Oke, lanjut. Sampai udah paham kita ini. Nah, terus ada lagi engine oil pressure. Jadi semakin RPM-nya naik ya, speed-nya naik, nanti engine oil pressure akan juga ikut naik. Karena kan dia ikut ini ya, ikut putaran dari engine kan, untuk gear pump-nya yang oil pump itu. Nanti berapa standarnya RPM tertentu, nilainya harus berapa, itu ada di manualnya. Kan kemarin udah saya share di grup itu ya, Mas Efrem. Coba baca nggak? Yang capsize itu ya, Pak ya? Hah? Yang ada PowerPoint apa, Word-nya itu loh, yang saya share Word-nya itu loh. Berarti sih. Buka nggak? Oh, itu belum kopi saya, Pak. Saya selama ini bukannya yang di capsize itu ya, Pak, yang Terkindo 2022 itu. Iya kan aku bikinin sama aja, itu kan aku bikinnya dari situ juga. Watering for Plant Division itu loh, ada nggak di situ? Ada, Pak, ada, Pak. Coba lihat halaman berapa itu. Bentar. Kalau ini tak lepas dulu ya. Saya pakai 2 laptop ya, jadi ini bolak-balik. Maaf. Ini nah, ini kita bahas engine aja lah dulu. Nanti kita bahas ET-nya biar nggak bingung. Halaman 6, Pak. Nah, jadi kita bahas engine-nya adalah engine Caterpillar ya. Yang kalau ada komatsu-komatsuan nanti dulu lah. Kita fokus ke Caterpillar engine. Nah, kenapa kita bahasnya C27? Karena secara populasi C27 banyak lah ya. Paling banyak populasinya. Ntar aku pamer dulu untuk segini gitu ya. Akbar Yoga ini dari set mana ya? Halo? PCS, Pak. Yes. Oh. Mentormu siapa dia? Oh. Bar. Mentormu siapa, Bar? Halo Pak, maaf Pak, baru ini. Mentor di HO Pak Isna ini Pak. Oh, Pak Isna ini ya? Iya. Bukan saya ya? Saya belum sempat ketemu. Ya, saya belum sempat ketemu Pak Jo kemarin. Masih apa? Di Balikpapan kemarin pas cuti Pak.
Jadi mentormu Pak Isna ini aman aku berarti. Nanti aku ngomong sama si ini nanti. Aku anggota aku hilang apa kurang 1. Ya, Bang. Pelan. Jadi nanti hidupnya Spammer. Oke. Bar, kamu ngambil proyekmu PPM toh? GMC toh? Iya, Pak. Betul, Pak Jo. Hah? Udah sampai mana? Ini kemarin kan kebetulan ganti judul, Pak. Terus ini baru sampai apa? Balik ke langkah 3 lagi sih. Udah sampai mana ininya? Langkah 3. Iya, betul, Pak. Implementasinya bukannya udah jalan tuh PPM-nya yang dipresentasikan Pak Nuk di COE barusan ini. Sudah, Pak. Cuman apa ya? Dia belum sempurna lah. Makanya tugas saya di situ gitu. Proyeknya saya. Oh iya dah, nanti aku pengen lihat udah sampai mana. Iya, Pak. Oke. Siap. Mas Gary, sampean tetap dipompa ya? Apa David ya? Atau ada perubahan? Tetap dipompa Pak, tapi kemarin ada sedikit perubahan. Jadi karena apa? Di sini pompanya musim kering ya, banyak yang di darat. Agak berubah di implementasinya Broker. aja, Pak. Oh, brokernya ya. broker, Lebih Pak. banyak ke broker ya. Iya, Pak. Kalau Mas Efraim kemarin gimana ininya jadinya? Pak Rizky ya. Iya Pak, masih sama dengan yang kemarin itu Pak, untuk pencapaian broker-broker yang memang seharusnya yang harusnya Aku berjalan belum di dapat 2020 tadi. ininya, presentasi terakhirnya. Servisnya apa ya? Nanti saya kirimkan Pak. Ya kalau Dan kamu share udah lagi hebat lokal. terus kalau apa-apa langsung maju sama Pak Cintantio, Pak Joko Santoso, aman lah. Ya kan? Iya, Oke. Pak. Kalau aku belum Baik, cuti, baik. Pak. Mana si Baik nih? Sinyalmu udah bener, Baik. Halo, Baik. Wah, jangan hilang lagi sinyal. Aman ya sinyalnya ya? Tes Pak, tes. Oh ya. Terdengar Pak. Kemarin kamu nanyain apa sih? Yang ini Pak, yang di monitoring system itu kan ada apa aja gitu parameter yang bisa disetting di situ supaya trigger buat si engine-nya itu bisa shutdown gitu Pak. Kamu udah baca buku yang kemarin nggak yang aku kirim itu? Ya sudah Pak. Halaman Udah berapa? langsung trial ke Halaman berapa? Hah? Yang bahas itu halaman berapa? Yang banyak itu belum, maksudnya belum ketemu tepatnya di mana Pak. Lah, makanya langsung baca. baca. Maksudnya nggak nyari yang konten itunya, cuman kalau Ya. buka sudah. Kamu tahu nggak tujuannya aku share buku itu? Buku ini tahu nggak tujuannya apa? Ya kamu cari sendiri gitu loh. Masa aku kasih tahu semua, enak banget. Udah tak bikinin Iya, bukunya. Membaca aja nggak mau, gimana? Lihat Efraim itu loh, dibaca sama dia. Ngerti di halaman berapa, ada turbo, ada apa, ada oli. Nah, ini yang iya. Ini yang tadi ya frame-nya, yang oli tadi ya. Jadi oli pressure itu ada alatnya, cara menggunakannya gimana. Nah, ini standarnya ya. Halaman berapa ini? Halaman 31. Jadi semakin ini kan RPM nih yang sini. Oh, enggak gerak ya. Kita coret-coret dulu berarti. Coret-coretnya. Nah, ini lihat aja yang engine RPM kan semakin ke kanan semakin besar gitu kan. Semakin ke atas itu adalah nilai dari pressure olinya. Jadi kalau teman-teman download ET yang tadi itu, dan dilihat kenaikan oil pressure terhadap RPM itu seharusnya di RPM 650 atau 700 itu dia cenderung nilainya di angka 100 kPa up gitu ya. RPM-nya naik, maka oil pressure-nya akan naik gitu. Nah, pertanyaannya kalau ditemukan RPM-nya naik ya, tetapi pump oil pressure-nya nggak naik gitu ya,
itu berarti ada masalah. Bisa saja ada di pompa yang problem atau memang ada kebocoran di area-area tertentu yang olinya bocor di situ, misalkan di area metal crankshaft dan jurnal ya crankshaft gitu ya dan seterusnya gitu ya. Berarti nggak maksudnya nih Mas Efrain, Mas Gary atau Mas Baik? Halo? Iya, Pak. Nah, Iya, nangkap, Pak. jadi pagi ini tuh kita ini ya belajar ET-nya itu langsung sama ininya ya, studi kasusnya biar kita nggak biar langsung kena itu, bukan malah bingung nanti teoritis aja yang dipelajari gitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Nanti. Nah, Mau nanya dulu, Pak. engine, Hah? Ini yang Bapak buat ini dari engine K27 tadi ya, Pak ya? Iya, di sysweb itu. Nanti kita belajar Iya. buka sysweb. Oke. Ya, jadi yang dari sysweb itu tak capturein satu-satu, tak jadikan buku itu modul ini. Nah, seharusnya sampai teman-teman itu tinggal belajar aja, tinggal buka aja. Oh. Oke. Kamu nanya apa tadi? Baik. Yang parameter ya? Iya betul Pak. Ini ada ini ya di dalam modul ini semuanya ini ya. Kan ini kode error yang kamu tanya tadi. Suara siapa ini? Ini dulu, di mute dulu. Baik. Nah, ini yang kamu tanyain baik. Jadi ini adalah kode-kode error yang ada di engine Caterpillar C27 atau C32 atau C series. Nah, ini ada engine misfire, low power, reduce engine speed, sama engine shutdown. Kalau kamu ketemunya engine shutdown, berarti error ini akan bisa matikan engine. Nah, misalkan engine speed signalnya abnormal, atau secondary engine speed signalnya abnormal nih, yang nomor 34 ini. Ya, jadi pertanyaanmu itu seharusnya bisa terjawab dari kalau sampean buka materi halaman 71. Udah buka belum materinya, Mas Baik? Ini buka Pak. Buka halaman 71. Udah ketemu? Udah ketemu belum? Sudah Pak, tabel itu Nah, sudah Pak. Nah, ini kan jenis-jenis error gitu ya, dan dampaknya terhadap efeknya terhadap ECM. Maksudnya si ECM itu kalau dia nanti errornya, coba engine coolant temperatur, coba lihat mana error engine coolant temperatur tuh, high engine coolant temperatur error berapa? Engine high coolant temperatur ada nggak di sini? Engine coolant temperatur suatu ground. Yang kemarin kamu tanyain apa? Intake temperatur ini ya, intake temperatur intake manifold temperatur ya, Mas Baik. Jadi beberapa error atau pembacaan sensor yang abnormal itu bisa tercapture dari tabel ini ya teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan tuh ada di sini. Jadi kalau dia misal gitu ya, push pressure sensornya yang tadi itu atau intake manifold pressure sensornya itu misalkan short to ground gitu ya, atau ada yang terkelupas kemudian short ke body ya, biasanya ada efek low power gitu, muncul error sekian gitu ya. Jadi SPN itu ada pengertiannya, FMI itu ada pengertiannya, nanti cari di Google aja biar lebih mudah memahaminya. Kemudian kalau seandainya ada kerusakan atau error di silinder, di injektor, itu dia akan mempengaruhi engine misfire atau tidak ada pembakaran di situ dan engine-nya low power tentunya gitu ya. Jadi dalam memahami ET tool
itu tidak hanya sekedar download saja, tapi yang penting itu adalah memahami angka-angka atau deviasi atau parameter yang ada di pembacaan ET tool itu. Yang sekarang kan orang kan download ET, ngapain download ET itu? Habis di-download didiemin sama TE-nya gitu, sama GL-nya, nggak ada di follow up, ya percuma gitu. Jadi download ET itu fungsinya ya di download, kemudian dicek kondisi abnormalnya ada atau tidak. Kalau ada temuan deviasi ya di follow up. Kalau normal ya dibikin trennya gitu. Jadi kita punya tren, misalkan oil pressure dari HM0 sampai HM existing sekarang gitu ya. Itu. Kemudian event codes gitu ya. Jadi kode-kode error yang bisa disimpan oleh si ECM gitu ya. Ini contoh-contohnya ya. Kalau error overheat itu biasanya E361 gitu OD. Atau kalau di di Kenzo itu, di display Kenzo itu dia nulisnya 110 strip. Nah, kalau dia 15 artinya dia adalah warning gitu. Jadi ada settingannya tuh nanti pakai ini Mas Kris ya. Mas Andi Kris bisa kan nyeting temperatur ini yang dikomplain sama orang service. Salah bisa Pak. Ya. Aku pesan Kris sampean bikinkan tutorialnya tuh cara nyeting temperatur itu. Mungkin kulan temperatur kan ada strip 1, 2 dan 3. Kalau di sini dia nyebutnya 17, strip 17 1801. Jadi kalau awal misalkan kita setting kalau bawaannya ya, bawaan engine itu kan 110 ya, Mas Kris ya. 110 derajat Celcius kan. Nah, kalau 10 detik pertama dia warning. Tapi kalau impact-nya biasanya adalah di rate engine speed. Jadi si ACM itu minta si engine untuk menurunkan RPM-nya. Tapi kalau 10 detik nggak turun temperaturnya, biasanya muncul warning dulu 10 detik, habis itu di rate engine speed ya, atau strip 18 ini. Kalau 10 detik lagi nggak ada penurunan temperatur ya, itu biasanya langsung shutdown. Jadi perlu teman-teman pahami ya kode-kode error yang ada di ET tool maupun yang di display engine itu. Misalkan yang paling sering terjadi ya 110 ini ya. 110 strip 15, strip 16, 110 strip 00 itu udah shutdown. Nah, kalau oil pressure gimana? Kalau oil pressure dia 100 gitu ya. Jadi yang ada di sini itu adalah sensor atau parameter yang bisa membuat warning atau menurunkan RPM engine secara otomatis dengan ECM tentunya yang untuk menshutdownkan. Nah, kemarin ada pertanyaan si Faik. Faik, pertanyaanmu kan kalau intake manifold temperaturnya tinggi itu mati nggak engine-nya gitu. Mana si Faik? Halo Faik. Udah kabur dia. Iya dah. Ini nih. Mbak Tanti, proyekmu apa Mbak Tanti? IKD. Halo Mbak Tanti. Iya Pak. Dikasih si Dedi apa proyeknya di IKD? Tower lamp Pak. Lah, tower lamp terus engine C27 apa hubungannya? Kata Dedi nanti saya PO juga di pompa Pak. Gitu. Oh, mau jadi TE-nya pompa. Iya, benar. Iya. Ya udah, semoga ini ya Mbak, semoga betah ya kan, lancar ya. Kabur nanti. Ya yes, lanjut ya teman-teman. Nah, jadi beberapa suara siapa nih? Mati saya. Oke. Chris, Chris. Nah, jadi kode-kode error ini yang menentukan atau yang menyebabkan engine itu bisa warning di rate engine speed atau dia akan nurun sendiri RPM-nya, bahkan dia bisa shutdown. Di antaranya adalah engine overspeed itu pasti ya. Jadi kalau teman-teman bicara engine overspeed itu ada 2 sensor yang menentukan. Yang pertama adalah di areanya. Nah, saya buka lagi nih berarti ini.
Ntar ya, kita muter-muter aja nggak apa-apa, yang penting sampean paham gitu. Karena nggak diajarin di tempat lain ini yang gini-gini. Nah, paham dulu ya, harus paham dulu ini apa sensor-sensor posisinya di mana gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman belajar download ET, harus ngerti dulu posisi sensornya di mana saja. Nah, kita bahas sensor dulu lah biar nggak bingung nanti. Jadi di areanya headnya filter itu ada 2 sensor di situ, nomor 10 dan nomor 12. Coret-coretnya gimana caranya ini? Nggak lewat. Nah, jadi sensor-sensor di engine Caterpillar C27 itu ada banyak, teman-teman. Ya, yang pertama adalah nomor 11 ini. 11 itu apa? 11 itu adalah fuel temperature sensor. Ya. Kemudian ada nomor 10 ada fuel pressure sensor. Jadi kalau ada case ya, misalkan ini kan di atasnya ada ini ya, tube as ya. Ini ada turbo, ini ada mufflernya gitu ya. Nah, ini kan keseringan dia terpapar, kalau jaket mufflernya itu nggak kepasang ya, dia kan terpapar sama panas gitu ya, sehingga biasa saja wiringnya atau sensornya itu overheat gitu ya, membaca panas dari si exhaust manifold terpapar tadi, sehingga seolah-olah dia membaca fuel temperature sensor itu tinggi, padahal sebenarnya yang dia baca itu adalah temperatur dari tube as itu gitu ya, karena jaket muffler yang dipasang. Nah, itulah alasannya kenapa wajib memasang jaket muffler atau thermal blanket pada area turbo, tube as, dan seterusnya gitu ya. Itu. Kemudian ada sensor fuel pressure sensor. Jadi kalau ingin mengetahui kenaikan fuel pressure ya terhadap kenaikan RPM dan engine dan seterusnya. Nah, sensornya ada di sini nih. Tuh. Kemudian ada lagi nomor 1. Jadi nomor 1 itu ada intake manifold air temperature sensor, ada intake manifold pressure sensor nomor 2. Jadi ini berdekatan nih ya. Jadi posisinya adalah di V-nya engine di atas itu, di dekatnya ECM itu di tengah-tengah ya. Kemudian ada lagi sensor. Nah, fungsinya apa? Kalau intake manifold air temperature sensor, dia membaca temperatur udara yang akan masuk ke ruang bakar atau setelah turbo. Kalau intake manifold pressure sensor, pressure-nya berapa, itu yang dibaca sama dia. Kemudian ada lagi coolant temperature sensor. Nah, coolant temperature sensor itu biasanya berada di mana, Mas Kris? Di ini ya, sebelah sini ya, nomor 3. Nah, berarti dia cuma baca satu sisi aja berarti. Kemudian atmospheric pressure sensor. Jadi untuk membaca ambient temperatur ya, pressure ya. Nah, hati-hati teman-teman pada saat bongkar itu biasanya atmospheric pressure sensor dengan intake manifold pressure sensor itu bentuknya kurang lebih sama dan bisa dipasang dibolak-balik pasangnya, ditukar-tukar gitu. Tapi efeknya adalah nanti error gitu ya. Jadi hati-hati kalau ngoder maupun ada penggantian sensor ini, hati-hati betul ditandain. Ini untuk atmospheric pressure sensor, ini untuk intake manifold pressure sensor karena dulu pernah kejadian. Oke, nomor 5. Nomor 5 tuh dia di dekat ECM, teman-teman ya. Ini kan radiator sini ya, ini dekat sini. Jadi dia itu adalah secondary engine speed timing sensor. Jadi fungsinya untuk membaca putaran ya, sensing dari pergerakan camshaft. Jadi camshaft, makanya dia bikin secondary. Nah, primary ini mana? Primary-nya itu ada di dekatnya alternator gitu ya, teman-teman. Di bawah sini nih, nggak kelihatan nih. Primary ini ya, nomor 9 ini di bawah sini nih, di bawah. Kemudian ada lagi coolant level sensor. Nah, coolant level sensor itu biasanya itu naruhnya di upper tank radiator, sehingga upper tanknya masih penuh, radiatornya yang coolant-nya udah habis, makanya sering overheat gitu ya. Dicek pakai ET, coolant level sensornya masih normal aja, berarti karena si Caterpillar itu salah naruh posisi coolant level sensor. Jadi dia bacanya 100% terus itu ininya, coolant levelnya. Oke, ada nomor 8 itu ada otaknya ya. Ini otaknya namanya adalah ECM, Electronic Control Module ya. Oke, mungkin itu teman-teman sensor-sensor yang ada di engine. Ada yang ditanyain sebelum saya lanjut yang lain? Jadi kita pelan-pelan aja. Kita mulai belajar
Ya, teman-teman nanyanya apa akan saya jawab dengan si detail-detailnya ini sampai paham. Kalau nggak paham nanya lagi. Pokoknya harus paham ini. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan dulu. Ya, Mas Kris. Izin Gimana? takut. Jadi kalau posisi cooling level sensor nih, Pak. Gimana? Ini kan kalau umumnya di unit kita yang dulu kan di upper tank, di reservoirnya itu, Pak, kelihatan kalau dari HCM itu kan, Pak. Nah, kalau dari unit lainnya lagi, Pak, itu ada yang ditaruh di bypass, Pak. Di hose bypass yang sebelah depan radiator sebelah kiri itu, Pak, atas. Oke. Oh, itu yang ini yang engine baru ya? Yang radiatornya model baru ya? Itu kayaknya, Pak, tergantung permintaannya, Pak. Karena di KPCS ini yang lama-lama juga di depan situ. Bedanya nanti ada kalau plaknya yang kan, tinggal sampai lepas aja, Pak. Ya kan? Ada plaknya, Pak. Iya. Kalau rekomendasinya mending ditaruh di mana, Pak, ya? Untuk sampai di mana bagusnya? Yang nggak ditipu sama engine di mana kira-kira? Kan selama ini kan sampai ditipu terus itu. Coolant levelnya normal-normal terus, tapi pas disiram radiatornya langsung ini ngedrop temperaturnya. Akhirnya kan, jadi triknya gini sih. Dulu sih saya diajarin sama senior saya, mekanik pompa Pak Ma'adaru itu, ngecek coolant itu kurang atau tidak itu ya dicek fisik. Oke. Yang kedua itu kalau kita pas running dia temperatur misalkan 98 gitu ya, pas kita siram lah gitu ya dengan air bersih tentunya, itu langsung temperaturnya ngedrop, berarti itu kurang itu, pasti minimal nambah 1 PL lebih itu, minimal nambah 1 PL lebih itu, atau 19 literan. Itu cara triknya diajarin senior Andi Kris dulu waktu dia ada. Sekarang udah tobat dia. Wah, ini saya mengatakan ada wajib sekarang ini. Jadi gini, Bang Kris, saran saya carilah di posisi yang mana itu ketika memang terjadi penurunan atau low coolant level, itu dia kebaca di situ. Soalnya kalau kita naruhnya di atas ya, posisi reservoir dan posisinya di atas, itu kalau unitnya miring dia seolah-olah akan baca terus itu full, padahal sebenarnya coolantnya bisa jadi low gitu kan. Gitu sih. Ya saran saya ya di contoh yang baik saja tuh, yang di depan itu juga baik. Tapi memang secara secara konstruksinya radiator Caterpillar C27 itu memang menurut saya sih nggak bagus lah, kurang bagus, karena mereka menganggap mungkin ya di Indonesia itu aman-aman aja gitu loh, nggak separah kenyataannya itu, dipaksa radiatornya buntu, kemudian jilutnya di atas 80% dan seterusnya gitu ya. Makanya mungkin bisa saja dari tempat mereka tuh dengan dia pasang seperti itu nggak ada masalah gitu. Nah, dipasang di tempat kita itu masalahnya karena memang faktor eksternal di tempat kita kan juga sangat luar biasa. Mungkin itu Bang Kris. Jadi disesuaikan sama yang depan aja kali ya. Jangan yang di atas itu. Yang tipe lama. Baik, Pak. Oke, makasih. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Silakan. Pak Ivan dari mana ya? BTSC, PRCG kah? Halo Pak Ivan. SMM, Pak. SMM. Oh, Bos Ivan, senior mekaniko ini. Kenal sama Bang Kris nggak? Kenal Pak. Itu senior saya, Pak. Lagi ke Di SMM, Pak. Iya, mau balik Iya lagi katanya. Kangen di SMM dia, Pak. Langsung Mas, tarik Mas. Nggak bisa bawa istri nanti. Beliau itu ahlinya Scania, Pak. Kalau tanya-tanya soal Scania nanti sama beliau ini ya, Masya Allah. Iya, aku selama di Chile belajar terus. Ya, selama di SMS 3 hari itu belajar terus sama Pak Ivan itu, nemenin beliau ya. Oke. Saya Pak Ivan. belajar sama Pak Judika ini. Kita sama-sama belajar aja, karena saya juga banyak yang harus saya pelajari juga, masih banyak yang kurang ilmunya. Kita lanjut ya teman-teman ya, kalau nggak ada yang ditanyain. Nanti contohnya ya, yang tadi yang saya jelasin. Jadi dalam kita sebelum kita memahami ET itu seperti apa gitu ya, kita harus paham dulu beberapa parameter atau sensor inputan untuk
pembacaan performance dari engine yang kita download menggunakan ET gitu ya. Nah ini tadi yang atmospheric tadi ya, yang ini ya, atmospheric ini, kemudian tulang temperatur tadi yang ini ya, sini, kemudian oil pressure sensor, ini yang tadi ya, fuel pressure sensor sama fuel temperature sensor ya. Jadi posisinya berdekatan teman-teman. Kemudian yang untuk cam speed timing sensor tuh di dekat ECM ini ya, kayak gini ya dia. Biasanya dia ada O-ringnya tuh. Ya. Jadi kalau ada aktivitas cabut sensor yang timing ini ya, mau yang di sisi camshaft maupun yang di crankshaft yang di bawah ini, yang di bawah alternator itu wajib dilakukan yang namanya kalibrasi timing speed sensor. Nanti kita bahas. Karena kalau teman-teman nggak kalibrasi, dia akan acak untuk pembacaan ECM-nya nanti juga berpengaruh terhadap engine-nya gitu ya. Juga seperti itu. Nah ini sensor ya, pressure sensor. Nah ini saya nggak usah bahas detail, intinya kira-kira seperti ini ya. Ada ground, ada supply voltage, ada sinyal voltage. Ada 3 kabel dia ya. Nah, pressure sensor ada 3 ya, oil pressure sensor, intake manifold pressure sensor, atmospheric dan seterusnya tadi ya. Jadi biasanya error-nya 2 ya teman-teman ya. Dia nyebutnya adalah open circuit atau short to ground atau short circuit ya. Jadi kalau untuk sensor itu ya, pengalaman kita seperti itu. Biasanya kalau udah ngomong open itu berarti ada kabelnya yang putus atau terbuka gitu. Kalau short circuit misalnya nempel ke bodi gitu ya, Bang Kris ya. Jadi sensor-sensor ini kenapa sih si safety device-nya engine C27 itu terlalu rewel ya, fungsinya untuk menjaga engine-nya itu. Jadi kalau ada inputan sensornya yang bermasalah itu minimal dia warning, kemudian di rate engine speed dan kemudian shutdown gitu, seperti yang tabel yang tadi gitu ya. Untuk yang temperatur biasanya itu kasih tahu doang nih. Jadi coolant temperatur, intake manifold gitu ya. Nah, speed sensor yang tadi. Jadi kenapa disebut secondary sama primary ya? Sebenarnya salah satunya harus ada gitu. Salah satunya harus ada. ECM. Nah, ECM nggak usah saya jelasin. Jadi ECM itu gini teman-teman, mungkin ada yang bertanya, Pak, ini kita ganti ECM gitu misalkan, atau ECM-nya ada yang rusak di switch engine sebelahnya atau engine yang lain, bisa nggak? Bisa ya, bisa gitu. Sama halnya kasusnya ya, ketika injektornya rusak kita ganti dengan injektor yang lain, bisa nggak? Bisa. Cuman catatannya adalah kalau teman-teman switch ECM ya, gonta-ganti ECM atau ada replacement atau apapun lah itu namanya, wajib memasukin flash file ya. Jadi masing-masing ECM itu punya settingan flash-nya sendiri ya, flash file-nya sendiri gitu ya, sesuai dengan SN-nya, engine-nya tentunya pastinya. Jadi jangan coba-coba teman-teman ngalibal ECM. Memang secara running bisa, cuman dalam waktu yang menengah dan panjang itu akan berdampak terhadap engine secara keseluruhan, baik dari segi timingnya, pembakaran dan lain-lain. Makanya kalau teman-teman ada ECM-nya rusak, ya udah order baru saja, nanti minta si Trakindo itu inject flash file-nya sesuai dengan SN engine-nya. Jangan coba-coba nganibal ECM ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyain dulu, teman-teman. Atau bahasanya terlalu berat kali ya? Enggak lah ya. Gimana Mas Efraim? Enggak ada sih. Berat nggak Mas Efraim bahasanya ini? Berat sampai... ini Pak. Hah, berat? Iya Pak. Lah katanya udah lulus dari BTSC.
Tool cuma gitu-gitu aja, nggak ada yang berat, simple. Materinya sudah udah ada videonya di YouTube channel, udah ada handbook segala macem, udah dipraktekkan juga, udah belajar di MTBU sampai 2 minggu gitu, sama Pak Sodik. Gitu. Bisa lah ya. Izin Oke. bertanya Pak Jevika. Pak Jevika izin bertanya sebentar Pak Jevika. Monggo Mas Ivan, silakan. Pak Jevika ini mau tanya untuk yang kemarin yang yang WP berapa WP 569 itu kan dulu ganti engine baru itu loh, yang ganti ECM. Itu kan nggak bisa running, terus diganti akhirnya dipakai ECM yang lama. Tapi kalau misalkan nih kode trimnya udah diganti sesuai aktual di unitnya, apakah itu nanti berpengaruh ke yang lainnya juga, Pak? Iya, itu kan kalau trim code itu kan untuk injektor saja tuh yang didaftarin. Tapi kan ECM itu untuk otaknya semua sensor dan settingan engine itu kan. Jadi saran saya bisa pakai ECM yang lama, engine yang lama, tapi si Trakindo itu minta tolong sama dia untuk injekkan flash file sesuai dengan SN yang baru gitu. Jadi bukan berarti ECM yang lama nggak bisa dipakai, bisa, cuman harus istilahnya itu di reset programnya lah, bahasanya gitu lah, kira-kira seperti itu. Karena beda SN itu. Berarti Gimana? Solusinya untuk ECM yang lama, ECM yang bawaan unit yang baru itu mending dikirim ke Trakindo dulu, Pak? Iya. Tapi kalau sudah dikirim, minta di flash file-kan dulu, begitu kan, Pak? Jadi gini, kemarin itu saya ada case itu di ABKL, kita ngirim engine baru, itu nggak bisa running engine-nya. Ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah dicek itu kosongan ternyata ECM-nya. Nah, si Trakindo-nya ini nih, kecolongan dia. Biasanya kita kan ngorder engine itu sudah include sama software flash file-nya ya di ECM-nya. Tinggal pakai lah bahasanya gitu. Ternyata di ABKL temuannya adalah flash file-nya kosong, belum dimasukin. Akhirnya kita manggil Trakindo, free, gratis. Manggil Trakindo, kita komplain Trakindo, Balikpapan, kemudian Balikpapan nyuruh Trakindo Samarinda datang ke ABKL bahwa laptop ET-nya mereka gitu. Jadi dia nyetingnya pakai laptop ET-nya distributor. Kalau pakai laptop ET-nya customer kayaknya nggak bisa tuh. Kalau untuk ini ya, kalau untuk flash file, setahu saya. Gitu Mas Ivan. Jadi ECM yang baru itu, yang nggak bisa itu kasih ke dia, suruh dia. Soalnya gini, dalam memasukkan ECM tuh dia harus flash file-nya harus di engine-nya sendiri kalau bisa gitu. Jadi dia langsung kan tinggal on-in saja, kemudian dia akan upload flash file yang baru. Tentunya dia download dulu tuh si flash file itu dari Caterpillar gitu, Mas Ivan. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Nanti biar yang controller yang barunya itu biar dikirim aja Pak. Iya, kalau dikirim juga boleh, tapi pas ngirimnya dikasih tahu ya, nanti ini SN engine-nya sekian gitu. Biar nggak salah-salah mereka. Oke, siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, Mas Ivan. Thank you. Oke, ada yang ditanyain dulu, Mas Gary, Mas Efraim, Akbar, Mas Lintang, Tanti. Sebelum saya masuk ke materi yang lebih advance lagi, biar FGDP-nya ini semangat ini. Ini yang tadi ya, sorry. Ini yang tadi saya sampaikan ya teman-teman. Setiap ada proses pelepasan speed sensor ya, baik yang di crankshaft maupun di camshaft, ya, itu wajib dilakukan kalibrasi atau ada penggantian ECM, itu juga harus dikalibrasi. Jadi kapan kita harus kalibrasi sensor itu ada 3.
penyebab. Yang pertama ada penggantian ECM, tentunya juga ada flash fail tadi ya. Kemudian penggantian speed atau timing sensor. Jadi kalau Mas Ivan nganibal ECM yang lama ya, sebelum di running itu sebelum di running lebih jauh itu wajib dilakukan kalibrasi speed timing sensornya gitu ya. Kemudian ada pekerjaan pelepasan drift train ya, yang bagian depan atau timing gear ya bagian depan, karena itu akan mempengaruhi pembacaan dari sensor timingnya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan proses pengkanibalan ECM, yang pertama dilakukan adalah memasukkan flash fail sesuai dengan SN engine yang kita pasangin ECM-nya. Yang kedua, dilakukan proses ini tadi nih, kalibrasi timing speed sensor. Gitu. Jadi nggak hanya pindah-pindah aja ya teman-teman. Udah running udah aman, nggak aman ya. ECM injektor sama ya. Jadi setiap ada penggantian injektor atau mindah-mindah posisi ya, misalnya injektor 5 pindah ke 2 dan seterusnya, atau kita ada spring injektor yang patah, kemudian kita ambil solenoidnya dan yang di engine ada yang problem solenoid kita kanibalin gitu ya. Itu wajib kita lakukan kalibrasi trim code-nya gitu ya. Cara downloadnya gimana? Downloadnya di Sysweb ya, atau minta sama Trakindo masukin 12 digit ini gitu ya, nanti dikasih. Masukinnya gimana ya? Masukin trim code-nya nanti pakai tool ya, gampang aja. Jadi kalau nggak dimasukin kayak gini ya, trim code-nya, proses penyemprotan bahan bakarnya ya, quantity sama waktunya nggak beraturan gitu ya. Jadi ini akan berpengaruh, memang nggak rusak engine-nya secara langsung, tapi akan mempengaruhi performance dari engine-nya gitu ya. Nah, yang di bawah ini adalah ketika kita sudah kalibrasi. Jadi antara waktu injeksi sama jumlah yang diinjeksikan itu tepat. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Alasannya kenapa kita wajib melakukan kalibrasi atau memasukkan trim code injektor yang baru. Mungkin ada yang ditanyain, monggo silakan. Pak Jeb, izin nanya Pak Jeb. Oke, sampai mananya naik terus nih. Hadiahnya ini. Saya masih banyak yang belum tahu Pak. Ini webinar tanpa modal, jadi nggak ada budget nih. Jadi modalnya cuma modal cocok. Jadi nggak ada hadiah-hadiahnya. Modalnya Pak. Kalau itu udah inilah niat awalnya itu. Kalau sampai lihat ngapain Jevika nih malam-malam nge-share materi di grup di mana, nggak ada urusan saya, orang mau baca mau ikut mau nggak ada urusan saya. Yang penting saya sampaikan saja. Tugas kita kan hanya menyampaikan ini kan Pak Kris ya. Ya. Memang gitu ya. Ya tanya Pak soal yang penggantian yang adjustment itu Pak, timingnya apa namanya? Apa? Timing adjustment speed sensornya dulu Pak. Nah, kalau gimana? penggantian. Di sini kan memang 2 kali kejadian tuh kontrol itu rusak Pak. Rusaknya Dirusakin karena atau rusak? korosif sih Pak. Rusak Pak kalau ini. Kebetulan Sampai itu rusaknya cukup masukkan air iyalah. Jadi apa namanya, pin-pinnya konektor itu yang khususnya untuk ke injektor itu pada korosif kemarin Pak. Iya. Kalau dilihat dari garisnya sih masuk itu. Nah, cuma kalau misalnya timing itu nggak apa? Kan tadi yang saya lihat itu ada pengecekan backlash-nya itu Pak ya. Itu caranya gimana Pak ya? Apa di Sysweb ada dijelaskan ya untuk backlash-nya itu Pak? Ada. Nanti kita cariin kalau ada. Kalau nggak ada nanti PR loh. Semuanya tuh ada bro. Jadi di Sysweb itu kan ada disassembly sama assembly. Biasanya pas di assembly-nya itu detail dia. Bagaimana cara ngejasnya, berapa nilainya itu ada seharusnya. Ya. Cuma sampai belum nemu aja kali. Siap. Sama tuh pertanyaan si TE-nya Asmi itu. Pak, air temperatur atau intake manifold itu ada pengaruhnya enggak ya? Panas atau enggak terhadap shutdown-nya engine-nya? Ada sensornya kok. Habis nanya kabur orangnya. Saya gini Chris,
Dia nanya itu kenapa? Karena project itu adalah di ini preventive unit burn. Jadi dia prokernya itu adalah untuk mencegah kebakaran unit yang diakibatkan salah satunya dari kebocoran exhaust manifold, ya kan? Exhaust manifold, exhaust muffler, sorry. Jadi dia kan pakai muffler yang lokal tuh, yang local made. Nanti kan dia analisa sebaran temperatur seperti apa. Kemudian kalau seandainya ada potensi gitu ya kegagalan, itu di engine-nya sudah tersedia atau belum, apa yang akan matiin. Sebenarnya sudah ada gitu. Sebenarnya sudah ada. Karena saya yakin penyebab unit burn itu bukan masalah kebocoran exhaust gas, tapi ada faktor yang lain. Karena kita kan ya tahu sendirilah ya, antara internal ini kebutuhan konsumsi internal gitu kan. Kan kita juga orang job jadi paham lah ya. Cukup tahu aja lah. Tapi nanti itu jeleknya adalah ketika root cost-nya itu nggak tersampaikan dengan baik, itu nanti brokernya pikanya aneh-aneh gitu. Nah, ini yang enggak. Padahal sebenarnya bukan itu penyebabnya. Nah, sama. Jadi kembali ke yang tadi ya, karatan segala macam itu. Sebenarnya itu kalau kita maintenance dengan baik gitu ya. Maksudnya biasanya kan kalau kanopinya itu ketutup semua, rasanya nggak ada air yang masuk ke sisi atas engine, atau mungkin pada saat kita cleaning itu kan sebenarnya kan nggak boleh pakai pressure tinggi dan seterusnya gitu ya, semprot gede-gede itu cowos itu langsung ke konektor wiring dan seterusnya kan nggak boleh tuh kan. Air intake system kemudian wiring aksesoris itu kan nggak boleh kena air seharusnya kan. Tapi kan kita di lapangan main semprot aja, akhirnya kan mungkin ada sisa-sisa air atau ngembun yang di situ, kemudian konektornya juga jarang dibersihkan, jarang dicek, akhirnya kan korosi karatan. Akhirnya ketahuannya kalau udah error kan biasanya gitu tuh. Oh Pak, error ini, habis itu errornya hilang, terus muncul lagi, lalu iya intermittent ya kan. Kalau saya nggak ngerti wiring nih, karena nggak ada ilmunya di situ ya. Mungkin Mas Antum lebih paham lah itu ya. Deviasi yang terjadi di wiring, penyebabnya apa yang harus kita lakukan gitu. Ya intinya sih kita kan udah sepakat untuk ada pengecekan setiap 2000 jam, kemudian midlife di 20.000 jam. Kadang ada beberapa job site itu yang wiringnya itu dipakai seumur hidup engine, kadang 30.000 masih pakai wiring yang lama. Akhirnya intermittent kan, putus-putus, komunikasinya nggak bagus, kemudian muncul error dan seterusnya. Terutama wiring yang di dalam wiring injektor yang di dalam cylinder head itu ya, itu cepat getas itu kan, dia nggak tahan sampai. Kalau kita lihat kenapa si Caterpillar itu nyarankan midlife itu di 9.000 10.000 jam gitu ya, itu sebenarnya untuk mengcover itu ya. Jadi dia memastikan bahwa di 10.000 jamnya cylinder head-nya diganti, wiringnya diganti segala macam. Nah, dia 18.000 itu masih oke engine-nya. Jadi kalau memang overhaul itu surcharge-nya nggak gede. Tapi kan PAMA aja midlife di 20.000 aja ngos-ngosan ya. Nggak ada budgetnya gitu kan. Karena kan itu motor injektor aja nangis-nangis darah itu, mintanya baru dikasih dulu. Kalau nggak brodol, nggak rusak ya nggak diganti itu injektornya di tempat lain. Kalau di KPC duitnya banyak nggak apa-apa. Saya yakin lah. Terus. Banyak di sini Pak. PTA kita 24 injektor Pak. Ya, gitulah. Itu yang Bang Kris ya. Jadi caranya gimana bongkarnya, yang timing depan itu ada di samping. Nanti coba kita simulasikan ya, kita cek di sisweb. Kira ada nggak ya? Tapi seharusnya ada, karena saya pernah baca dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini satu lagi slide ya. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk membeli dan memasang di engine pompa ya. Kalau engine drilling saya nggak ada urusannya. Injektor rebuild ya, mau rebuildnya Caterpillar, mau rebuildnya Trakindo, apalagi rebuildnya vendor abal-abal gitu. Saya nggak rekomendasikan. Mending kita pakai yang genuine saja. Memang mahal sedikit iya, tapi secara performance, kualitas, dan lifetime itu sudah terbukti gitu ya. Kalau di rebuild kan kita nggak ngerti springnya udah dipakai berapa ribu jam, kemudian shaft dalaman ini sudah berapa ribu jam, kan kita nggak paham. Apalagi kalau kita gantinya juga nggak ada ganti by kondisi kan, nggak ada jadwal seperti unit A2B gitu ya. Itu mungkin. Nah, ini
yang menarik adalah real time graphing. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, status report itu kita pengen tahu realnya seperti apa ya, real time kondisi engine itu ya, dengan membandingkan beberapa parameter misal gitu ya, kenaikan RPM terhadap engine load seperti apa, terhadap fuel consumption, terhadap fuel pressure, terhadap oil pressure, terhadap boost pressure dan seterusnya. Nah, dengan adanya real time graphing ini akan memudahkan kita dalam menganalisa gitu, apakah ada deviasi ya atau itu adalah sebuah hal yang normal gitu ya. Nah, contoh. Nah, ini ada yang bisa bantu jelasin nggak? Ini normal atau nggak normal ya? Mas Kapan? Lintang Tejo, mana Mas Lintang Tejo? Halo Mas Lintang. Oh, sinyalnya masih nyangkut. Halo, Pak. Nah, ini sampai udah pernah download ET belum? Sudah pernah, Pak. Pernah ini nggak? Monitoring real time graphing nggak? Belum. Apa sih, Pak? Ini yang belum, yang tampil di layar itu. Pak, ini gangguan sinyal, Pak, jadi nggak terlihat. Oh, yaudah, yang lain dulu. Mas Gary, mana Mas Gary? Ya gimana Mas Pak? Sampai udah diajarin sama Pak Bagus belum? Cara ini real time graphing nih, cara downloadnya sama cara bacanya. Kalau ini belum Pak, baru download datanya aja Pak. Lah kok belum? Baru gimana cara ngoperasin PPM-nya aja Pak. Lah ini kan bagian dari download ET ini, data yang harus diambil. Belum Pak kalau yang ini Pak. Aku kasih PR sampean ya. Habis ini ya besok lah kapan kah? Coba di download aja. Yang ada yang operasi aja. Kalau nggak ada ya udah. Atau yang unit standby juga boleh. Kan tinggal melihat apa namanya. Kalau orang di ICU itu kan dilihatin kan apa garisnya lurus-lurus semua atau ada naik turunnya gitu ya. Tapi yang lebih bagus lagi kalau ada ini ya, pada saat operasi engine load 80%. Tapi kalau nggak ada ya unit standby nggak apa-apa juga. PR ya, Mas Ivan nanti ini ya ingetin saya ya. Nanti kalau si Gary-nya nakal-nakal disikat aja Mas Ivan. Siap Pak, siap mendidik Pak. Nice. Masa si Bagus Selan nggak ngajari atau Bagus Selannya nggak ngerti lagi cara download ET ini? Pak Bagus lagi Mas Gary. Pak. Dia downloadnya VMS terus. Nah ini kira-kira menurut Mas Gary ini cara bacanya gimana ini? Ini abnormal atau normal ini? Dari beberapa ini kan ada engine load, ada boost pressure, ada engine oil pressure, fuel pressure, engine speed, sama fuel precision yang kita jadikan satu. Mas Gary gimana nih? Normal atau nggak normal ini? Bentar Pak, harus saya baca dulu Pak grafiknya Pak. Sebentar ini berapa menit nih? Ini kan materinya udah tak kasih ya, belum ya? Sampai belum punya ya, Mas Gary? Udah kayaknya Pak. 2 menit ini Pak untuk operasi. Nah, jangan lama-lama. Efrem bisa bantu jawab Efrem. Iya Pak. Sampai pernah download ini nggak, real time graphing nggak sebelumnya? Untuk download ini belum pernah juga sih Pak. Aduh. Yes. Baru bos Akbar dulu. Gimana? Ini Akbar dia harus bisa ini, wong dia ada ambil PPM kok ini proyeknya. Ya Pak. Nah, Jadi ya. kalau real time. Enggak, aku nanya dulu Pak. Sorry Pak. Ya Pak. Sampai udah pernah Ya, ngambil real time graphing belum sebelumnya? Udah Kalau pernah ngambil kebetulan ini pas belum Pak, kalau real time graphing belum saya.
Kalau Lah. ET tool yang PPM biasa sudah. Lah itu kan satu paket biasanya. Nggak diajarin sama Andi Kris ya? Kalau sama Mas Andi Kris belum sih, Pak. Atau Andi Krisnya nggak bisa juga ngambilnya? Wah, ini kena lagi aku ini. Udah setahun loh. Yes, no, yes. Nah nanti habis ini ya sama Andi Kris ya belajar ya. Kris ajarin Pak, Kris. baik. Kalau konsepnya gini Kris, semakin TE itu pinter, itu mekaniknya semakin enak Kris. Jadi dia ini nggak nanya terus itu loh. Ya Mas Ivan ya. Dikit-dikit nanya itu kan. Kalau dia udah pinter kan enak tuh, dia yang ngajarin kita kan ya, kayak gitu Kris ya. Siapa? Nah kalau Akbar gimana Kris? Sering ngajarin atau malah sering nanya? Ya kalau kemana sih masih sering nanya sih Pak. Yang satu lagi mana? Sih, kayaknya, kata saya. Yang satu lagi mana? Udah kabur belum? Yang satu lah. Siapa namanya itu? Taufik lah. Siapa namanya orang Jambi? Masih Pak. Masih. Oh masih ada? Iyalah. Muka PCS enak kok. Masih ada semangat. Masa kalah sama Ayu? Ayu aja bertahan loh. Gitu. Gitu ya Mas Akbar ya. Nanti habis ini sama Bang Kris ya. Nanti diskusi. Kemudian Bang Kris, kalau ada engine atau unit yang standby, Bang Kris tolong diajarin dulu juga ya Mas Akbarnya. Karena nanti di HO itu kan dia juga akan ditanyain tuh. Cara ambil datanya gimana, cara bacanya gimana gitu. Jadi kenapa kita diskusi hal ini, itu sebenarnya membantu teman-teman FGDP terutama, dan teman-teman mekanik juga, ya refresh lah gitu ya. Sehingga ngerti apa yang harus disiapkan gitu, apa yang harus dipelajari. Terutama yang proyeknya ngambil seputaran pompa gitu, apalagi PPM atau GMC gitu. Itu ya Mas Akbar ya. Siapa, Chef? Ya, ini mungkin kalau sampai nggak kenal saya, mungkin bahasanya, oh jangkrik ini ngapain ini JPK ini sosokan. Tapi emang kayak gitulah saya orangnya. Mungkin Bang Kris itu udah terbiasa itu. Ya, ini orang hebat emang kayak gitu Pak. Unik-unik. Yaudah Bar, gimana Bar cara bacanya Bar? Kalau ini kan bisa dilihat ini tuh nggak ada error ya Pak, itu error statusnya kan no error present itu. Terus jadi ini kondisi normal, terus di sini kan ada 6 parameter, itu kita bacanya apa ya, mencocokkan garisnya itu grafiknya itu dengan apa itu Pak, ada kayak barnya itulah di samping. Nah kalau yang warna merah engine load factor itu dengan yang sebelah kiri, berarti engine load factor yang warna merah itu barnya. Dan begitu juga dengan parameter-parameter yang lain Pak. Gitu sih Pak. Iya. Tujuan kita membandingkan parameter satu sama yang lain itu apa Mas Akbar menurut sampean? Kalau ini kan kita kan yang kita kontrol kan RPM-nya ya Pak. Jadi ketika RPM naik tuh efeknya ke yang lain tuh seperti apa sih gitu trennya gitu. Pada saat no load sama load itu bedanya apa RPM-nya? Misalkan load tuh maksudnya pada saat airnya naik sama airnya nggak naik, atau posisi apa namanya itu, Kris? Apa namanya yang lupa lagi, Kris? Kalau dia nggak naik airnya itu apa namanya? Oh, no premium. Iya, bukan No yang water flow. settingan di setting itu loh, di setting yang ada setting. Kalau dulu kan ada toggle-nya tuh kalau yang 4E itu, 420E itu. Stack pump. Ya itulah kayak gitu. Ya itu stack pump itu. Nah, pada saat stack pump dibandingkan pada saat airnya naik, itu bedanya apa, Mas Akbar? Tadi kan sampean bilang kita berpatokan pada RPM-nya gitu. Ya kalau kita berpatokan pada RPM-nya, kalau kondisi dia nggak ada beban sama dia kondisi beban, itu nilainya akan beda loh. Iya nggak? Iya Pak, betul. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kenapa engine load-nya dibatasi 80%? Tujuannya apa?
Atau sampean belum copy ada Karena pembatasan engine load? menurut saya, Pak, Udah copy itu belum? Hah? udah copy, Pak. Yang ada surat edarannya dari Pak Joko itu, Pak ya. Iya, kenapa dibatasi 80%? Kalau menurut saya sih, Pak, itu nanti ngaruhnya ke coolant temperature dan nanti ngaruhnya ke engine overheat, Pak. Dimana nanti kalau engine overheat kan ngaruhnya ke lifetime komponen engine juga. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Iya. Ya ini contoh yang rada ekstrim lah gitu ya. Jadi tadi kan sampean menjelaskan bahwa patokannya adalah RPM. Nggak tentu. Jadi untuk khusus saya bicara engine yang dengan di pompa ya. Kalau di drilling atau tempatnya saya nggak ada urusan saya. Maksudnya gini, kenapa kita nge-lock RPM-nya itu pada saat engine load 80%? Karena patokan kita itu adalah engine load-nya gitu ya. Kalau kita patokan ke RPM, bisa saja engine speed itu bisa 1400, 1500, 1600 dan seterusnya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu pada saat 1400 engine WP01 sama WP05 itu kan beda. Makanya yang dipatok itu adalah engine load-nya. Ketika kita ketemu engine load 80%, ya sudah, situ kita kunci RPM-nya, maksimal RPM-nya. Bisa saja dalam satu SAM yang sama, misalnya di Mojave itu ada 10 pompa air sampean itu, pompa 1, 2, 3, 4, 5. Itu bisa saja walaupun pipanya sama, posisinya sama gitu ya, tipe unitnya sama gitu ya. Itu bisa saja antara pompa 1 sampai 10 itu pada saat engine load 80% itu RPM-nya beda-beda tuh dapatnya ya. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Ketika terjadi kenaikan engine load itu artinya kan si ECM itu akan mencoba atau memaksa ya untuk mencapai beban itu. Efeknya apa? Pasti yang paling gampang itu adalah dia akan menambah gitu ya. Menambah atau mengejeksikan fuel yang lebih banyak sehingga terjadi pembakaran yang lebih hebat. Nah, kita tahu sisa dari pembakaran itu kan energi itu kan nggak bisa dihilangkan gitu ya, cuman bisa berubah bentuk. Pertanyaannya, dalam ruang bakar itu apakah 100% itu dipakai untuk ini ya, untuk menggerakkan piston gitu? Enggak kan? Ada energi yang dibuang dalam bentuk apa? Dalam bentuk panas itu. Itu ada namanya cooling temperatur atau engine cooling temperatur lah seperti itu. Nah, logikanya semakin hebat pembakarannya, semakin banyak fuel yang disemprotkan, semakin gede engine load-nya tentunya, itu akan menyebabkan coolant temperatur akan semakin meningkat. Itu ya, kira-kira ya bayangannya. Diperparah lagi kalau radiator sampai ngeblok gitu. Fan-nya pulinya slip gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa kita membandingkan beberapa parameter ini? Kita pengen lihat ya. Kalau kita lihat di sini option. Nah, engine load mana? Yang mana engine load? Yang biru ya? Yang biru, Pak. Pointer option pen. Ini yang biru ini ya. Kalau sampai lihat ini, yang biru ini. Saya jadikan garis merah gitu ya. Nah, ini engine load-nya normal atau tidak menurut Mas Akbar? Normal atau tidak? Hah? Ini kan normal atau tidak? Jawabannya normal atau tidak? Udah itu aja. Normal atau tidak? Normal, Pak. Normal, Pak. Karena masih di bawah batas ya. Nah, ini terjadi pada saat apa ini? Pada saat makan siang kah? Atau pada saat mau pulang atau apa? Bentar, Pak. Atau mau saat ini gajian gitu. Ini nggak normal ini. Ini nggak normal ini. Problem ini. Problem. Tak tulis gede-gede. Kan nanti sampai presentasi GMC kan salah satu datanya ini gitu. Sampai harus ngerti detail. Kenapa? Ini adalah pada saat awal ini ya, awal pre-making gitu ya. Makanya engine load-nya kan cenderung naik gitu ya. Nah, idealnya dalam proses kenaikan engine load itu ya dengan kenaikan RPM tentunya itu lebih smooth gitu ya. Nah, tapi kalau lihat ini adalah naik turun tuh engine load-nya gitu ya. Artinya apa? Yang mempengaruhi engine load naik turun itu salah satu adalah fuel consumption-nya gitu atau fuel pressure-nya. Kalau ditemukan gitu ya, kenaikan engine load, fuel pressure-nya itu malah
nggak naik signifikan. Misalkan pada saat 1.200 itu misal seharusnya 597 KPA gitu. Ternyata dia cuma dapat 400 saja. Ternyata kenapa? Setelah dicek itu rakurnya ada yang ngeblok atau filternya ngeblok, seharusnya servis, malah gara-gara alasan operasional itu servisnya over sampai 2 kalinya misal gitu ya. Sehingga filternya udah ngeblok duluan, rakurnya udah ngeblok duluan. Efeknya apa? Jumlah fuel yang seharusnya dibutuhkan oleh si ECM untuk pembakaran di ruang bakar itu tidak sesuai gitu ya. Akhirnya kan dia engine load-nya akan nggak stabil. Dan perparah lagi kalau air cleaner-nya buntu gitu ya. Misalkan bus pressure-nya seharusnya bisa naik, ternyata karena air cleaner-nya nggak pernah diganti gitu, blendernya nggak ngoderin luarnya atau dalamnya doang yang diganti salah satu gitu ya. Karena saving cost down, air cleaner-nya dipakai seumur hidup, misalkan 4.000 jam baru diganti gitu kan, udah itu disemprot-semprot terus gitu. Pokoknya setiap daily check, setiap servis semprot pasang lagi kan ada batasnya gitu ya. Akhirnya apa? Pembakarannya nggak bisa normal dia. Seharusnya kalau yang normal itu akan smooth naiknya gitu. Kalau ini kan ini nih nggak stabil gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari data real time graphing ini banyak hal yang bisa kita ceritakan gitu ya. Ya bisa jadi korelasinya dengan engine coolant temperaturnya akan naik, kemudian oil pressure-nya naik nggak gitu. Kalau oil pressure-nya nggak bisa ngimbangin, berarti ada yang masalah sesuai dengan standar yang tadi. Nah, kemudian fuel consumption rate-nya naik atau tidak, kemudian bus pressure-nya naik atau tidak, atau yang lain-lain dan seterusnya lah gitu ya. Jadi yang menentukan dia stabil atau tidak stabil itu biasanya grafiknya cenderung smooth, mulus gitu. Tapi kalau undulating kayak gini berarti ada problem gitu ya. Gitu kira-kira Mas Akbar. Kira-kira maksud nggak yang saya jelasin ini? Atau malah tambah bingung? Atau wah nggak mungkin Pak, saya punya ide yang lain gitu. Silakan monggo Mas Akbar. Menangkap sih Pak. Cuman saya ada pertanyaan Pak. Jadi kan engine load ini satu-satunya pembebanan di pompa berarti dengan air itu ya Pak ya? Iya. Atau Sampai fluida pernah lewat di sampai pernah running engine nggak? RPM 1.400 tapi airnya nggak naik. Engine load-nya berapa? Belum pernah Pak kalau yang case itu. Masa belum pernah? Aku aja hampir tiap hari kayak gitu. Lihat kesam ya kalau FGDP itu ya? Kan nggak ada WNW sih Pak, belum boleh sih. Kalau ya udah, yang di poster ada kan? Multiflow yang di poster ada kan? Ada Pak. Nah, sampai running aja. Misalkan ini nih, ini ngetes, maksudku trial gitu ya. Jadi 1 menit itu coba nggak ada air yang dari bawah, coba sampai running 1.400 RPM itu engine load-nya berapa? $100, 10, 20, 30. Bus pressure-nya berapa? 0, 1, 2, 3, 20, 40. Belum ya Pak, belum mengamati sampai sana ya Pak. Waduh, kayak apa ini? Basic itu. Bang Kris, aku nitip nih si Akbar ini. Sering-sering diajak ke pompa loh, ke engine, suruh hidupin sendiri. Jangan belum bisa hidupin pompa. Aja mekanik MM itu dulu, tak suruh hidupin pada 10 B itu nggak bisa, tak suruh push up dulu. Si Nuh apa namanya itu, Kris. Kan dia overhead-nya harus dipencet dulu toh. Dia nggak pencet overhead ya karena dia running gitu ya. Aduh, piye iki, Kris? Bar, kamu kapan PHO, Bar? Saya akhir Oktober, Pak. Akhir Oktober. Waktumu tinggal berapa hari lagi? Akhir. Ini sebulan lagi saya presentasi akhir di site sih. Presentasimu ada masukin ini nggak? Real-time graphing ini nggak? Sebelumnya sih belum ada, Pak. Nah, terus apa yang ditampilin? PPM-nya? Cuman status tool doang?
Iya, itu sama apa yang silinder cutout, injektor salinity test itu, Pak. Oke, ini menarik ini. Udah ini dulu ya. Chris, aku nitip nih Chris, dikasih pemahaman nih Chris. Jadi kalau kita running engine tanpa load, airnya nggak naik itu pasti 0% itu engine loadnya, atau boost pressure-nya pasti 0 itu. Nah, kalau kita running itu sudah ada engine load-nya, berarti bar sampai itu udah mau ngejam itu. Ya. Kan itu kan pertanyaannya tadi ya. Iya, Bar. Iya, Pak. Iya. Makanya harus sering-sering ke unit lah biar dapat feel-nya itu loh. Aku aja yang tiap hari ke unit aja belum dapat feel-nya. Dulu tapi kalau sekarang udah lupa. Ya. Jadi bagaimana kita mau bisa memberikan suggest gitu ya. Kan TE ini kan jadi tempat orang bertanya itu. Pak, ini gimana Pak? Apa yang harus dilakukan gitu. Kalau kita aja nggak paham unitnya kan repot nanti. Jadi mohon maaf nih, TET ini harus kerjanya harus belajarnya harus 10 kali lebih cepat daripada MM ini. Kalau sampai sama dengan MM atau malah lebih nggak semangat dengan MM ya repot nanti. Jadi shock nanti sampai nanti diatur-atur sama MM repot. Ya. Harus sama semangat lah belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di ruang training, tidak hanya sama PPD, tidak hanya di mana itu. Belajar itu di mana saja bisa, sambil nunggu bus juga bisa. Sampai kalau dulu saya belajar sama Bang Kris itu saya cari mekanik, misalnya Pak Ivan ini senior yang punya menurut saya itu ilmunya bagus gitu kan, pemahamannya bagus. Ya saya dekatin, saya belajar. Mas, aku mau belajar ini, aku mau belajar ini. Belajar itu bukan hanya pemenuhan saja, tapi memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman mekanik itu, teman-teman senior itu. Dan itu diimplementasikan ya. Jadi kalau cuman, oh iya udah belajar, udah sharing kemarin, tapi nggak diimplementasikan ya kosong. Sama kayak webinar ini kan sebenarnya buka jalan aja. Tapi kalau teman-teman nggak mau melanjutkan belajar sendiri ya, nggak bakalan hasilnya. Gitu ya teman-teman ya. Frame ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Gitu ya Bang Kris ya. Aku mohon maaf nih Bang Kris kalau salah-salah tegur aja Bang Kris. Karena menurutku ini harus bahasanya harus kayak gitu kali ya. Mas Ivan, mohon maaf nih Mas Ivan. Orang proyek, Pak. Iya. Ya itu Ger ya. Kamu belajar harus lebih Ger karena aku melihat kamu tuh jadi andalannya Pak Kuncoro tuh di SSE-nya SMMS tuh. Bisa bantu Mas Ivan, Pak Edi, dan lain-lain itu ya. Jadi belajarnya harus ekstra itu, nggak boleh cuman ikut-ikutan doang, ketawa-tawa, janganlah. Jadi waktu yang tersisa saran saya tetap dimaksimalkan, proyekmu jalan, belajarnya juga jalan gitu. Jangan terhenti aja, udah saya fokus ke presentasi Pak, nggak belajar lagi ya repot. Cuman saya titip satu ya teman-teman yang presentasi nanti ya, mau di Jobset maupun di HO, Mas Akbar, Mas Efraim, Gary, Bintang, Tanti ya. Jadi gini, apa yang teman-teman tampilkan di presentasi, yang di materi itu, harus teman-teman pahami gitu. Jangan teman-teman menampilkan apa yang tidak teman-teman pahami hanya karena untuk gagah-gagahan aja. Biar lebih keren presentasinya, tambahin status report, tambahin ini, tambahin itu. Ketika ditanya nggak bisa menjelaskan ya. Contoh nih nanti si Gary nih, saya udah paham pasti sampai nanti nampilin SRC kan. Nah, sampai nampilin SRC, ditanya Pak Joko, nggak ngerti SRC, selesai sampai ini. Jangan kan FGDP, yang kelas kapak aja ditanyain SRC masih belepotan jawabnya gitu ya. Jadi jauh-jauh hari ya, cobalah materi sekedar paham saja, tapi apa yang berhubungan dengan itu gitu. Contohnya kalau kita membahas tentang engine low power gitu ya. Misalkan dari data ET-nya, ternyata ada kenaikan engine load yang drastis, tapi tidak diikuti dengan kenaikan fuel pressure. Tidak diikuti dengan kenaikan boost pressure gitu ya. Berarti kan ada yang salah di situ. Misalkan, ternyata unitnya seharusnya service, nggak diservis. Air cleaner-nya harus diganti, nggak diganti. Atau memang ada kerusakan di ini ya, seharusnya FT pump-nya ganti misalkan di 10.000 jam nggak diganti. Atau turbonya
play-nya udah gede gitu sehingga air intake temperatur air intake pressure-nya nggak dapat gitu ya, dan seterusnya sehingga air exhaust ratio-nya nggak sesuai, engine-nya low power gitu. Jadi kalau bicara engine ini ya teman-teman, ilmunya sangat luas sekali ya, apalagi kita yang sering ke lapangan itu biasanya yang paham lah ya, sense-nya udah dapat, apalagi teman-teman mekanik-mekanik yang udah senior itu kan udah ngerti. Dari laporan aja udah paham, oh ininya masalah nih gitu. Sampai sense-nya dapat seperti itu loh teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru dari nol nih, FGDP ini ya, untuk mendapatkan sense itu kan butuh waktu bertahun-tahun ya, nggak langsung instan gitu. Nah, makanya dari sekarang mulailah belajar dan mulailah sering-sering ke unitnya gitu. Bertanya sama unitnya, kata Pak Joko. Kan jadi aneh loh. Mau bahas engine tapi nggak ngerti engine, nggak pernah ke unitnya, nggak pernah ngoperasiin, nggak pernah ganti injektor, nggak pernah ganti turbo, bahkan nggak pernah ngejust valve gitu. Kan jadi lucu ya, ambil tema valve tapi nggak pernah melakukan adjust valve-nya sendiri gitu kan. Sense-nya akan beda itu, walaupun secara teoritisnya oke gitu ya. Mungkin itu sih pengalaman saya sih. Jadi saya dulu FGDP 2012 itu memang saya niat betul gitu, pengen belajar, saya tertarik gitu. Makanya kalau kan saya satu angkatan sama Bang Kris ya, cuma beda nasib aja ya Bang ya. Ya bareng-bareng sama beliau belajar. Bapak dulu yang masuk. Saya sama Pak Yayan bareng. Oh 2013 ya. Ya udah setahun lah ya kan, nggak masalah. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini waktunya udah lewat, belum ya, setengah jam lagi. Oke, tadi saya tertarik sama Mas Akbar ya, terkait masalah apa tadi? Ini kok yang belum update. Halo Mas Akbar, monitor. Masuk Pak Cep. Nah, sampai tadi bicara tentang cylinder cutout itu. Ya, betul ya tadi ya? Iya Pak. Nah, gimana caranya? Untuk ngecek cylinder cutout itu caranya gimana? Kalau sepengalaman saya Pak, yang di sini tuh cylinder cutout tuh kan dia kan fungsinya ngecek injektor satu persatu tuh apakah normal atau tidak gitu. Nah nanti caranya dia dimatikan satu persatu, terus nanti dicek, terus keluarin nanti yang di mode ini Pak, powered itu berarti dia normal gitu. Oh gitu ya maksudnya. Oke. Terus fuel precision itu fungsinya apa? Ini kan ada silinder, oke lah, mati satu-satu, oke. Oh dia nyala semua, oke. Nah ini fungsinya apa nih, fuel precision ini? Menurut sampean. Tapi kan ini kan nanti kan mau nampilin ini toh, cylinder cutout toh. Berarti sampai harus jelasin nih. Wah ini mode itu maksudnya ini, fuel precision itu maksudnya ini. Kemudian ada status parameter, engine speed, fuel precision itu fungsinya apa, coolant temperature apa. Gitu. Ajarin sama Pak Yosef belum, Pak Akbar, Mas Akbar? Belum Pak, kalau yang ini. Belum. Sampai nyatet nggak tadi saya ngomong apa aja? Nanti PR-nya tanya sama si Yosef itu. Kalau Yosefnya nggak ngerti nanti tanya sama Bang Kris. Kalau Bang Kris nggak ngerti tanya sama Kamto. Kalau Kamto ngerti tanya Arifin Indra itu. Arifin Indra itu dulu mekanik PPM saya itu di Adaro itu. Kalau Arifin Indra nggak tahu, bubar aja Kris. Ya Kris. Iya Pak, siap. Oke, jadi gini. Nah, kalau silinder cutout misalkan gini ya, misalkan sampean, tak matiin. Misalkan sampean, ini terusnya nggak bisa dihilangin ya? Oh, Scott. Misalkan Mas Akbar, WP berapa yang ada di situ? Yang lagi sakit-sakitan itu? WP 593 ya? Iya, 593 dari Baya, Pak. Misalkan sampean silinder satunya di cut out gitu ya, dimatiin gitu ya.
yang menentukan, oh iya ini silinder 1 nih oke nih pembakarannya. Itu apa menurut sampean? Iya Mas Akbar. Nah, gini. Sampean udah pernah cut out silinder belum? Saya tanya dulu lah. Udah pernah belum? Sudah, Pak. Nah, pada saat sampean matikan salah satu silinder itu engine speed-nya naik atau turun? Harusnya turun, Pak. Turun. Bunyinya semacam normal atau sinjal? Bunyi engine-nya tuh normal atau sinjal? Sinjal. Pincang gitu deh. Pincang. Iya, Pak. Kenapa? Kenapa RPM-nya turun? Kenapa bunyinya pincang? Apa namanya, suara engine-nya jadi pincang atau misfire lah bahasanya. Karena ya putaran itu jadi nggak stabil gitu, Pak. Karena satu ruang bakar kan berarti nggak ada pembakaran gitu, Pak. Kalau untuk satu silinder, satu injektor tadi dimatikan, Pak. Berarti nggak ada pembakaran ya. Iya. Pertanyaannya dibalik. Ketika sampai matikan silinder 1, itu tidak ada perubahan penurunan pump speed, engine speed maupun tidak ada perubahan bunyi gitu. Nah, itu apa indikasinya? Berarti ke-11 ruang bakar lain itu seperti mempertahankan putaran dan menyesuaikan mungkin ya, Pak. Iya, terus yang silinder nomor 1? Normal berarti. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Nah, ini menarik ini. Oke. Aku mau nanya sama Efrem dulu. Frem, gimana menurutmu, Frem? Iya, Pak. Jadi silinder 1 dimatiin nih, tak matiin. Iya, Pak. Ya kan? Tetapi engine speed-nya normal, nggak ada bunyi sinjal. Sinjal. Nah, kira-kira silinder 1 tuh bagus atau tidak? Silinder 1 itu bagus, Pak. Bagus. Oke, tanya lagi. Apa nih? Mbak Tanti pernah download ET belum? Udah pernah belum? Belum ya? Oke, nanya Gary. Ger. Halo, Ger. Ya, Pak. Masuk, Pak. Kamu nyimak nggak tadi, Ger? Pertanyaannya, Ger. Nyimak, Pak. Silinder 1 itu tak matiin, tak cut on. Mati kan? Tetapi engine speed-nya itu normal, nggak ada penurunan, kemudian bunyinya nggak terlalu sinjal. Itu menurut kesimpulannya apa, Ger? Menurutmu? Kesimpulan. Apakah silinder 1-nya bagus atau nggak bagus? Tadi si Efrem ngomongnya normal, menurutmu jelek. Nah, yang benar yang mana nih, Efrem atau kamu? Kalau sepengetahuan saya jelek, Pak. Kenapa? Karena gimana yang jelasinnya tuh? Ya, ngomong aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Kata-katanya tuh, Pak. Nanti kalau sampean nggak bisa jelasin, nanti ini tarik Mas Ipan ke samping sampean suruh bantu ini. Mas Ipan off, Pak. Pak. Iya. Ya siapa kayak itu, si Edi kah siapa kan? Dia jelek, Pak, karena tidak ada pengaruhnya. Injektornya. Ya, gitu ya, frame ya. Ya kalau sampean matiin silindernya nggak ada ngefek apa-apa ya silindernya jelek lah gitu. Gitu ya, Bar ya? Iya kan, logikanya kan gitu kan? Kalau ada penurunan RPM, kemudian sinjal, berarti fungsi itu yang nomor 1 itu. Tapi kalau dimatiin nggak ada ngefek apa-apa ya nggak fungsi lah dia, ngapain ya? Dihilangin aja silindernya jadi 11 gitu, nggak usah pakai 12 silinder itu. Ya kan? Ya. Jadi ini loh, saya tuh mencoba membuka pikiran teman-teman ini biar nggak belajar engine itu nggak seindah yang dibayangkan gitu loh, butuh effort,
butuh pengalaman, harus sering-sering ke unit, harus baca-baca materinya gitu. Jangan disuapin terus, repot nanti. Ya, apalagi teman-teman TE ini kan, ya seperti yang saya bilang di awal adalah tempatnya bertanya. Inilah GL-nya nanya ke sampean, mekaniknya sampean nggak ngerti, ya repot nanti. Ambiar nanti. Oh ini Pak, ini kayak dokter gitu ya. Ada pasien datang, dokternya nggak ngerti. Ternyata dia sakit perut, bukan sakit kepala. Yang dikasih obat sakit kepala, ya kan? Ya. Oh, sakitnya nggak sembuh, muncul penyakit yang baru gitu, gara-gara salah obat gitu, repot itu. Gitu ya, Bar ya, Rem, ya. Iya Pak. Nah, caranya gimana ya? Kalau biar nggak salah obat ya pahamin dulu penyakitnya apa, ditelusuri, ya, belajar, gitu. Nanya sama yang sudah punya pengalaman gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi cylinder cutout itu kelihatannya sederhana, tapi banyak hal yang bisa kita jelaskan di situ. Kita baru belajar satu-satu yang matiin. Mungkin ada case tertentu kita harus matiin lebih dari satu, dan itu pada engine load di bawah 60% untuk mengetahui fuel precision-nya berubah atau tidak. Nah, indikatornya adalah fuel precision, biasanya plus atau minus gitu ya. Jadi kalau di sini kan dia state-nya 1,5 ya, average-nya, status parameter. Berarti kalau lebih dari itu jelek, di bawah itu juga jelek gitu ya. Nah, berapa angkanya? Nah, ini saya belum nemu nih. Ya, nyari di manual belum nemu standar fuel precision yang diizinkan itu berapa plus minusnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian apalagi tadi? Injektor solenoid cutout. Injektor solenoid cutout. Injektor solenoid test. Nah, ini siapa yang belum tahu? Mbak Tanti, mana Mbak Tanti ini? Gak ada suaranya tadi. Iya, Pak. Sampai udah pernah download ET belum? Belum, Pak. Makanya ini ikut ini, Pak. Oh, nanti belajar sama Pak Deddy Surya Arwoko itu, ahlinya engine. Ya. Ahlinya ET itu. Ilmunya banyak itu. Jangan sampai resign dia itu. Belajar dulu. Nanti kalau udah pintar, kalau mau resign nggak apa-apa, Pak. Bilang sama dia. Iya, Pak. Kita 15 menit lagi ya, teman-teman ya. Oke. Jadi solenoid test ini dilakukan pada saat unit on saja gitu ya. Jadi pengen melihat oke atau not oke gitu. Biasanya case yang muncul yang sering terjadi adalah not oke itu diakibatkan kalau nggak ada wiring yang putus, ada yang konektornya yang lepas gitu ya. Atau memang solenoidnya yang problem. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya solenoidnya itu adalah ini. Scott. Jadi resistansinya itu kira-kira 1,2 ohm ya, teman-teman. Injektor solenoidnya ya. Oke. Mungkin itu ada yang ditanyain dulu, teman-teman, silakan. Pak Jepika izin bertanya Pak Jep. Ya, silakan. Pak Jep, itu di PPM tuh ya ada yang namanya kan FRC fuel limit, rated fuel limit, fuel position. Nah itu kemarin tuh dikasih rumusnya Pak untuk mengetahui full load, overload sama low power. Itu bisa dijelasin nggak Pak? Maksudnya perbandingan secara nilainya itu gimana Pak? Yang untuk fuel yang itu tadi Pak. Iya, pertanyaan yang mau nanya sampai apa? Udah mulai bertanya, pintar berarti. Ya, kamu nggak jelasin gitu ya? Aku yang suruh jelasin gitu ya? Ya. Iya Pak, belum terlalu paham Pak yang ini Pak. Atau aku ke SMMS kamu nggak ada nanya. Jadi inilah di slide-nya ada. Kamu udah dapat slide ini belum? Ya. Udah Pak, slide itu udah. Nah, ya itu udah dibaca kemarin Pak. Iya. Jadi full precision-nya kalau sama dengan fuel limit dan full precision lebih kecil dari average fuel limit, terus precision sesuai dengan spek, berarti bagus gitu. Nah, di luar itu gimana? Nanti tak jelasin khusus. Panjang jelasin ini, Greg. Butuh waktu setengah jam aku jelasin ini. Pokoknya kamu pegang ini dulu nih, halaman slide berapa nih? Slide 10 ini, udah pegang dulu ini. Average itu apa, rate fuel limit itu apa, full precision apa, udah baca ini aja dulu. Itu ya. Kamu simpen dulu. Kalau enggak nanya sama Edi itu atau sama Pak Dwi Soewanto ini. Siap, Pak. Makasih, Pak. Jadi kalau enggak nemu jawabannya baru nanya ke aku terakhir aku ya. Tanyanya ya.
aman Pak. Ya ini kita udah gitu ya Gar ya, simpan dulu ya, kita simpan dulu, nanti kamu nanya dulu ke sana. Aku mau jelasin ET dulu nih, mumpung ada buka. Nah ini yang tadi ya. Mau kayaknya. Jadwal. Following bla 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 bla. Jadi kalau dia nggak bisa connect, biasanya dia error kayak gini. Ini mau nih. Pak Jeff, Ya. izin tanya Pak. Ya kamu kesini aja, ngapain lu sebelah aja kok. Auranya di frame. Ini Pak, untuk aplikasi trainer ini bisa di-download di laptop komersial apa gimana itu Pak? Makanya kamu kesini. Iya, iya Pak. Tuh, nanti saya jelasin. Siap. Oke ya teman-teman ya, ini tadi yang apa? Produk status report ini, oh ini nggak bisa diambil nih, error nih, incomplete. Kita ganti aja. Jadi kalau nggak bisa ini apa trainernya, kita cari yang lain aja yang bisa. Kita coba ini aja ya, pakai genset aja kali ya. Ini ada C15. Oh yang C27 kayaknya nggak ada ya khusus pompa. Terus kita belajar aja yang lain. Yang biasanya kan kalau kita connect ada gini ya dia ya, ada proses connectingnya ya. Biasanya kalau gagal, nah dia langsung deteksi nih ada 2 ECM. Tapi kalau di pompa kan cuma 1 ECM doang kan. 1 ECM detected berarti udah connect tuh antara laptop sama ECM-nya di unit ya. Jadi kalau nggak connect berarti ada masalah. Nah ini kira-kira akan muncul seperti ini. Nah softwarenya apa? Softwarenya nanti minta ke saya. Jadi software itu gratis, cuman yang berbayar itu adalah lisensinya ya. Lisensinya bayar per tahun. Nah ini yang tadi ya teman-teman yang status tool. Kayak di sini, tinggal klik aja. Nah ini bisa dirubah-rubah nih, bisa di setting ya. Klik aja 2 kali. Nah nanti sampai pilih mana yang mau ditampilkan ada di sini. Maksimal tuh ada berapa? 1, 2, 3, 4. 12 ya. 12 item yang bisa ditampilin gitu ya. Kemudian tadi yang apa namanya? Diagnostic test tadi. Nah, ini yang untuk injektor solenoid test ya. Ini pada saat unit on saja. Langsung aja di start, kemudian dia akan running sendiri gitu ya. Nah, kayak gitu. Berarti kalau not oke, jadi sebenarnya solenoid test itu memudahkan kita untuk mengidentifikasi sumber mana yang error, yang masalah. Padahal sebenarnya juga di displaynya itu kalau kita ada apa namanya muncul error, ya bisa lihat langsung kan, oh silinder nomor 1 solenoidnya problem gitu. Nah dari situ baru kita lihat yang pertama, yang paling gampang tuh dicek wiringnya dulu gitu. Wiringnya nggak ada yang terkelupas, nggak ada yang gesek, nggak ada yang lepas, nggak ada yang putus. Nah terakhir itu baru ke solenoidnya diukur tadi tuh resistenya 1,2 ohm gitu ya. Oke itu. Kemudian yang diagnostik lagi kita ambil yang cut out tadi ya. Cut out. Silinder cut out ya. Start. Nah, ini kan karena dia C berapa tadi itu 8 silinder gitu ya. Ya. Nah, kalau mau apa ya? Kalau normally ya paling di RPM 1000 atau 1100 maksimal, engine load nggak boleh lebih dari 60%. Coba matiin satu-satu ya. Caranya bisa sampai apa teman-teman klik 2 kali atau di start aja. Kalau start dia akan auto ya, auto akan satu-satu. Nanti apa namanya? Biasanya kalau di kita cut out itu RPM-nya akan turun tuh biasanya ya. Turun. Nah, misalkan ini kan 2000, ini contoh aja ya, contoh, bukan berarti dipompa sampai 2000 nggak bakalan. 1400 saja udah ngos-ngosan engine-nya. Nah ini turun ya. Turun ya. Mana tadi? Biasanya turun
itu bisa 50 sampai 100 rpm. Tergantung silindernya juga sih. Kalau ini kan 8 silinder ya. Jadi fuel precision ini yang akan kita tentuin. Biasa dia di parameter statusnya 6 ya. Kenapa dia ini kan si fuel precision itu nggak ada satuannya teman-teman ya. Itu cuma nilai saja. Nah itu seterusnya gitu. Kalau kita kalau advance-nya itu bisa tamatkan beberapa silinder tapi nggak boleh lebih dari 60% dari total silindernya gitu ya. Jangan matikan sampai 8 silinder harus kacau. Kalau salah saya tetap satu silinder aja gitu. Jadi kita tinggal lihat ada penurunan RPM sama kondisi engine-nya sinjal atau tidak sama fuel precision-nya ada naik atau turun gitu. Itu untuk diagnostik ya. Clear ya, ada 2 tadi ya. Yang solenoid test sama silinder cut out. Kemudian kita masuk ke real time graphing ya. Jadi ambil di information, kemudian real time graphing ya. Stop by yourself. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa pilih parameter apa yang mau dibandingin. Kalau di sini kan kita setting engine oil pressure, terhadap fuel pressure, terhadap engine speed, terhadap fuel pressure, engine load, dan seterusnya. Kalau mau rubah gimana? Rubah ya bikin aja baru. Sampai mau masukin apa? Misalkan engine speed, oke. Kemudian mau masukin average fuel limit tadi ya, fuel precision sama fuel pressure dibandingin tadi ya nilainya. Kemudian terhadap engine load, kemudian terhadap fuel ya terserah nilainya cuma 6 aja yang bisa dibandingin fuel pressure gitu ya. Masuk lagi satu. Nah, ada penuh maksimal 6 ya. Oke. Yes. Nah, nanti kan seperti ini. Ya. Enak kan? Cara ngaturnya gimana? Biar nggak kecepatan atau ini setting, nanti time-nya bisa diatur nih. Kalau mau lambat di 120. Nah, ini lambat betul dia ya. Jadi saran saya di setting di ini aja 120 detik aja pergerakannya itu. Biar lebih smooth. Nah, ini bisa dikomparasi ya. Ini kan semua simulasi ya teman-teman. Actual di lapangan nggak sebagus ini dia grafiknya ya. Mungkin di situ ada yang ditanyain dulu, monggo. Siapa tadi yang belum pernah coba ya, seharusnya ada dari video dari webinar ini teman-teman harus bisa semua ya, Mas Akbar ya, Mas Efraim, Mas Gary, Mas Lintang, Mbak Tanti. Halo? Iya, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Gampang simpel aja, cuman pencet-pencet aja kok. Nah ini kalau saya punya saran, waktu kita ambil data ini itu pada saat engine load 80% ya teman-teman ya. Tapi kalau mau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Intinya kita pengen tahu di current operational ya, existing operational di lapangan itu di engine load 80% itu nilainya berapa sih? Kenaikan engine load-nya, kenaikan temperatur, push pressure dan seterusnya gitu ya. Oke, ada yang ditanyain dulu teman-teman silakan. Waktu kita tinggal 4 menit lagi. Nggak ada ya? Kita paham semua berarti ya? Mau tanya benar, Pak? Ya, silakan. Kan engine tadi kan terkait dengan pembebanan ada fluida itu air ya, Pak. Nah, kalau misal ini, Pak, pompa air kan standby ketika musim kering sekarang. Nah, itu engine load-nya cara kita menaikkannya gimana, Pak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi real time graphing ini cuma untuk ketika musim hujan aja ya, Pak, gitu. Ketika operasi. Kalau untuk water pump. Iya. Ketika operasi. Ketika dia di darat ya tadi saya bilang, kalau sampai running itu pump multiflow itu engine load-nya 0 itu. Kalau nggak ada bebannya. Kecuali kalau barsapnya ada problem, bearing barsapnya udah mulai ngejam itu pasti ada engine load, ada kenaikan 20-30% engine load. Tapi kalau dia barsapnya normal, nggak ada air yang naik, atau nggak ada air yang dipompa, biasanya engine load-nya 0, push pressure-nya pasti 0. Itu ya, Mas Andi Kris ya. Kalau saya salah, tolong diluruskan, Pak. Siapa? Ini nanti Mas
Akbarnya diajarin Pak Andi Kris pada saat no load sama ada loadnya ya, biar ngerti apa seperti apa bentuk real time graphing-nya ya. Siapa insya Allah nanti kita belajar bareng. Ya boleh sama-sama lah ya, nggak ada yang pinter, nggak ada yang hebat kan, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar juga ini. Saya malah banyak belajar dari Bang Andi Kris kemarin. Oke. Pak Jeff, izin bertanya Pak Des. Siap. Monggo, silakan langsung. Pak Jeff, untuk di sistemnya ET ini ada nggak bisa ngecek untuk sistem safety device-nya? Kalau kayak Towerlime itu kan switch-nya misalkan dilepas, di groundin. Kalau di ET ini gimana caranya ngecek safety device-nya itu berfungsi apa tidak di oil pressure-nya? Kalau sampai lepas itu error dia muncul. Itu ya Bang Kris ya? Jadi kalau misalnya dilepas nih error dia, gitu ya Bang Kris ya? Ada beberapa sensor yang kayak gitu dia. Ya Pak, misalkan burst pressure nih Pak, burst pressure-nya dia rusak, kalau dilepas nanti dia load-nya maksimal, RPM nggak bisa naik lebih dari 1000 Pak biasanya. Untuk di ET tool-nya Pak, maksudnya di ET tool-nya ada nggak parameter apa cara di situ di menu di situ yang bisa ngecek gitu loh Pak? Nggak ada Pak ya? Ada nggak Bang Kris ya? Aku belum nemu soalnya. Sebenarnya nemunya kode errornya sih Pak, setahu saya Pak. Belum ada kayaknya Pak Ivan kalau ininya. Oke, berarti untuk pengecekannya tetap ini Pak ya manual. Iya, manual. Ada yang soket. Iya. Jadi masih manual itu. Dulu sih pengalaman kalau saya waktu diajarin di drilling tahun 2012 itu ini si TE-nya bilang, coba kamu copot satu sensor. Copot lah satu sensor apa kayak gitu. Misalkan sensor fuel temperatur kita copot, itu langsung error. Dan kalaupun makanya tadi saya bilang kan, ketika ada muncul error itu kan belum tentu itu memang kondisinya yang masalah. Bisa saja sensornya yang kayak tadi tuh yang ada yang shot to ground gitu ya. Bisa kan dia nyebut tuh kalau error ini shot to ground. Kalau error ini itu apa bahasanya dua ya Bang Kris ya. Kalau nggak nge-shot, kalau nggak terbuka gitu ya bahasanya Bang Kris. Open to circuit ya. Open to circuit ya nggak salah ya Bang Kris ya. Ya. Kalau nggak shot to ground dia ngomongnya open to circuit. Gitu. Biasanya itu kalau nggak sensornya rusak, kalau nggak ada wiringnya yang putus atau terkelupas atau terbuka. Itu sih Pak Ivan. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Sering-sering dicoba-coba itu. Misalkan download normal semua kan, lepas satu sensor coba, error nggak? Kalau pasti error itu, ya. Tapi nanti jangan sampai itu jadi historical ya. Maksudnya Mas Gary nanti bilang, oh ini pernah dulu error oil pressure, padahal itu dicopot untuk ngetes doang gitu. Karena itu kan terrecord itu nanti. Ada beberapa error terakhir itu. Dia ada, jadi si HCM itu bisa nyimpen itu 299 error gitu. Lebih dari itu nanti ditimpa sama dia. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Gimana ininya? Bermanfaat atau tidak ya? Kalau nggak bermanfaat kita sudahi aja gitu. Kalau bermanfaat kita ulang lagi di waktu yang lain. Bermanfaat Pak. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih ya.